Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marina Susilawati dari Prodi Pendidikan Geografi 2020 dengan NIM 14026-216. Di sini saya akan memperagakan tugas strategi belajar dan mengajar dengan metode ceramah dan diskusi tanya jawab. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya, kita bisa bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran geografi pertemuan kelima. Nah, di sini kita akan membahas terkait tentang potensi yang ada di desa, ciri-ciri desa, serta permasalahan yang ada di desa. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, mungkin alangkah baiknya untuk ketua kelas silakan dipersiapkan terlebih dahulu. Pembelajaran pada hari ini, kita berdoa untuk keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu mau nanya terlebih dahulu ketua kelas, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Baik, terima kasih. Kalau begitu kita melanjutkan materi pertemuan 5 ini. Nah, sebelum melanjutkan materi ini, Ibu sedikit akan merefresh kalian dulu. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas terkait tentang desa, entah itu potensi yang ada di desa, ciri-ciri desa, ataupun permasalahan yang ada di desa. Nah, Ibu mau nanya nih ke kalian, apa sih desa itu? Ayo ada yang mau mencoba jawab, padahal Ibu sudah menjelaskan pada pertemuan yang lalu. Silakan, ayo. Saya Bu, izin menjawab. Ya, boleh. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Berdasarkan asal-usulnya, ada wilayah setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan. Nah, betul sekali. Sebelum Ibu masuk ke PPT, ada yang tahu apa aja potensi yang ada di desa, ciri-ciri yang ada di desa, serta permasalahan yang ada di desa? Silakan, ada yang mau mencoba jawab? Saya Bu mau coba jawab. Ya, boleh. Jadi potensi yang ada di desa itu contohnya keadaan tanahnya subur sehingga kebanyakan masyarakat desa memanfaatkan lahan tanahnya untuk berkebun. Permasalahannya itu mungkin terkait menyangkut bantuan dari pemerintah seperti masa Covid kemarin, dari kasus yang ada di desa karena tidak meratanya pembagian sembako. Terus ciri-ciri desa kebanyakan mayoritas pekerja sebagai petani. Mungkin itu Bu yang bisa saya jawab. Baik, agar lebih jelas mungkin Ibu akan menjelaskan di PPT ya. Nah, di sini ada potensi yang ada di desa, ciri-ciri desa, serta permasalahan yang ada di desa. Seperti kalian sudah lihat, potensi yang ada di desa ini banyak sekali. Nah, Ibu ambil contohnya, di sini ada seorang petani yang sedang bertani di sawah. Nah, ada ciri-ciri desa. Di sini ada pemandangan yang sangat sejuk serta perumahan kayak misalkan ciri khas desa seperti itu. Di sini ada permasalahan yang ada di desa. Nah, seperti kemarin-kemarin ada banyak sekali permasalahan yang ada di desa seperti COVID-19 yang kemarin, pembagian tidak meratanya pembagian sembako sehingga masyarakat itu berbondong-bondong menghadap ke desa karena memang semua masyarakatnya itu tidak merata dapat sembakonya. Nah, ciri-ciri desa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa bahwasanya desa sebagai kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusannya pemerintahan. Nah, di sini bisa kalian lihat ada 3 contoh ciri-ciri desa. Yang pertama itu ada lapangan pekerjaan dominasi di bidang pertanian. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya di desa itu sudah menjadi ciri khas pekerjaan bapak-bapaknya itu sebagai petani karena memang banyak sekali lahan petani di desa sehingga masyarakatnya itu pekerjaan bapak-bapaknya itu berdominasi sebagai petani. Nah, yang kedua itu hubungan kekerabatan masih erat. Nah, di desa itu contoh seperti ini, bapak-bapak atau ibu-ibu yang sedang bergotong royong, misalkan kayak mau acara nikahan
ataupun kehitanan seperti masyarakatnya itu sebelum acaranya dimulai misalkan hari hanya, nah masyarakatnya itu bergotong royong entah itu dalam pembikinan seperti kayak hal kecil seperti kue ataupun persiapan yang lainnya. Nah yang ketiga itu ada tradisi yang berlaku masih diadut dengan teguh. Nah seperti gambar ini bahwasannya hal kecilnya itu di desa, contohnya di desa ketika malam Jumat biasanya itu bapak-bapak suka mengadakan yasinan. Nah di malam Jumat ini bapak-bapak itu mengadakan yasinan tapi tidak dengan ibu-ibu karena memang dilakukannya itu pada malam hari di malam Jumat. Sini ada potensi desa, sumber daya, dilihat dari sumber daya alamnya. Di sini yang pertama itu ada lokasi desa. Desa yang berada pada lokasi strategis memiliki potensi untuk lebih berkembang dan maju dibandingkan desa yang berada di daerah terpencil. Nah, seperti di Banten banyak sekali potensi atau lokasi yang strategis. Nah, kembali lagi kepada masyarakatnya itu sendiri, bagaimana sih masyarakatnya itu sendiri mengolah ataupun mengembangkan daerahnya sendiri, baik itu potensi misalkan kayak pariwisata ataupun misalkan kayak sawarna ataupun pantai-pantai yang lainnya, sehingga dari lokasi yang terpencil ataupun lokasi yang terbesar sekalipun itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat pada saat itu sendiri. Yang kedua itu ada luas desa, luas lahan pertanian, pemukiman dan penggunaan lahannya. Nah seperti yang Ibu jelaskan tadi, bahwasannya luas lahan yang ada di desa itu sangat luas sekali. Nah seperti yang tadi Ibu jelaskan bahwasanya pekerjaan di desa itu berdominasi petani. Nah di sini kita bisa lihat di luas lahannya itu mereka sangat memanfaatkan luas lahan yang mereka punya dengan berbagai hasil petani mereka sendiri. Yang ketiga itu ada keadaan tanah. Keadaan tanah dapat mencirikan kesuburan lahan pertanian. Nah seperti yang ketahui desa itu sudah menjadi ciri khas desanya itu sangat subur, sehingga masyarakatnya itu bisa memanfaatkannya dengan baik, entah itu dari pertanian kayak misalkan perkebunan cabai ataupun timun ataupun yang lainnya. Yang keempat itu ada ketersediaan sumber daya nabati, nah jenis hewan dan produknya. Nah apalagi seperti yang kemarin-kemarin kita hari raya Idul Adha, nah di sini kita masyarakat desa itu bisa memanfaatkan contoh misalkan kayak kerbau ataupun kambing itu bisa menjadi hasil ekonomi dari masyarakatnya itu sendiri atau dari desanya itu, karena memang dari kerbaunya itu bisa dijual belikan seperti dagingnya, dan kemarin sempat harganya itu bisa menjolak tinggi. Potensi sumber daya manusia penduduk desa merupakan potensi bagi desa itu sendiri. Nah di sini ada 3 ciri atau karakteristik khususnya, yaitu yang satu yang organisasi masyarakat, 2 swadaya masyarakat dan gotong royong untuk pembangunan daerah, 3 ada istiadat dan kebiasaan. Nah organisasi masyarakat di desa, kebetulan Ibu tinggalnya di desa terpencil Ibu ada yang namanya organisasi HP3C, yang mana HP3C itu singkatan dari Himpunan Pemuda Pemudi, yang mana kegiatannya itu seperti misalkan kayak mau acara maulid. Nah disitulah para pemuda-pemudi itu mempersiapkan atau acaranya ataupun untuk mempersiapkan acara maulid itu. Yang kedua itu swadaya masyarakat dan gotong royong untuk pembangunan daerah. Nah seperti yang kita ketahui bahwasannya di desa itu sangat erat sekali di bidang gotong royongnya, misalkan kayak gotong royong pembangunan jalan ataupun kayak pembangunan musola kayak itu. Nah sistem sosialnya itu di desa itu sangat erat sekali, beda dengan di kota. Sistem sosialnya itu sangat berbeda dengan di desa. Yang ketiga itu ada adat istiadat dan kebiasaan. Nah di desa itu adat istiadat dan kebiasaannya itu sudah menjadi ciri khasnya, kayak tadi Ibu jelaskan bahwa di malam Jumat kayak misalkan bapak-bapaknya itu mengadakan yasinan. Dan untuk kebiasaannya sendiri untuk di desa, apalagi di Banten, kayak misalkan hal terpencil itu misalkan kita mau berkunjung ataupun berkunjung ke saudara ataupun kerabat, kayak misalkan salaman kayak gitu. Hal yang ada di desa, yang pertama satu menyangkut terkait bantuan dari pemerintah, yang kedua sarana pembangunan. Nah ini kemarin-kemarin pas COVID-19 kebetulan di desa Ibu banyak sekali kasus terkait dengan bantuan dari pemerintah, karena memang pemerintah tidak tahu menahu desa ini ekonominya itu sedang
rendah ataupun tinggi gitu, sehingga masyarakat itu berbondong-bondong, oh saya tidak menerima bantuan kok seperti misalkan kayak si kaya ini menerima sedangkan saya si miskin tidak menerima bantuan, sehingga dari situlah masyarakat itu mempermasalahkan hal tersebut seperti kayak sembako ataupun bantuan kayak uang tunai COVID-19 seperti yang kemarin-kemarin. Yang kedua sarana pembangunan ya. Kebetulan di desa ibu lagi sarana pembangunan, misalkan kayak bapak-bapak sedang pembangunan kayak gini. Nah, anggaran dana dari pemerintah, misalkan kayak masyarakat itu tidak tahu menahu anggaran dana dari pemerintah itu seperti apa, tetapi dari sistem desanya itu sendiri ada istilah korupsi, sehingga memang anggaran ke masyarakatnya itu untuk beli bahan ataupun apa itu kekurangan, sehingga dari situlah masyarakat berpikir loh uang kemana maksudnya buat pembangunan jalan ini. Nah dari sini sehingga menimbulkan permasalahan yang sangat berat sekali bagi masyarakat itu sendiri. Di sini ada gambar mulai dari anak kecil, bapak-bapak serta ibu-ibu. Nah, untuk dari anak kecilnya sendiri itu di desa itu sudah mencari ciri khas sepak bola, pulang sekolah sepak bola ataupun pulang sekolah hujan-hujanan. Terus kayak bapak-bapaknya menyangkul di sawah karena memang sudah menjadi ciri khas pekerjaan bapak-bapaknya itu sebagai petani. Dan ini sosial di desa ataupun di masyarakat desa ini sedang bergotong royong pembangunan jalan ataupun pembersihan di jalan. Dan ini ibu-ibu yang sedang di sawah hukumannya itu desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat. Masyarakat desa lebih menjunjung atas kekeluargaan dan kekerabatan seperti yang tadi sudah jelaskan, bahwasanya masyarakat desa itu sosialnya itu sangat erat sekali, baik itu dari sistem kekeluarganya ataupun kekerabatannya. Nah, daerah pedesaan itu memiliki potensi sumber daya alam yang berlimpah. Nah, seperti yang ibu sudah jelaskan tadi, banyak sekali desa sumber daya alam, baik itu manusianya sendiri maupun dari segi yang lainnya. Tetapi kembali lagi kepada masyarakat itu sendiri, bagaimana sih memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar sehingga sehingga desa itu dapat lebih maju dibandingkan dengan yang lainnya gitu. Baik, mungkin materi pada pertemuan kita cuma segitu. Ibu mau bertanya apa? Ada yang mau bertanya terkait materi yang Ibu jelaskan tadi? Silakan anak-anak. Ya, boleh. Padahal Ibu tadi sudah jelaskan, berhubung kamu mungkin tidak fokus apa ya memikirkan apa gitu, sehingga Ibu udah jelaskan tadi, padahal udah suara Ibu juga sudah tinggi banget gitu ya. Ibu izin menjawab ya. Nah, berhubung Ibu itu tinggalnya di desa, yang namanya organisasi masyarakat yang ada di Ibu itu HP3C, Himpunan Pemuda Pemudi, yang mana di kegiatannya itu kayak acara Maulid Nabi. Di situ para pemuda-pemudinya itu berkumpul untuk mempersiapkan acara itu, seperti itu. Ya. Baik, ada yang mau bertanya lagi? Ya, boleh. Ada istiadat di desa yang sederhana itu contohnya apa, Bu? Baik, Ibu izin jawab ya. Salah satunya itu dilihat dari konsep keagamannya, biasanya di hari Kamis di malam Jumat. Ibu pada udah jelasin lagi tadi, cuman kaliannya dengar ya? Iya, kurang fokus sehingga bertanya lagi padahal udah Ibu jelasin tadi. Ya, biasanya di malam Jumat itu bapak-bapak suka mengadakan pengajian gitu, tapi tidak dengan ibu-ibu karena memang dilakukannya itu pada malam hari. Nah, untuk kebiasaan yang sederhana itu contohnya ketika kita bertamu ke keluarga ataupun saudara, kayak misalkan mengucapkan salam dan misalkan saya salam seperti itu. Baik, ada yang mau bertanya lagi? Saya, Bu. Ya, boleh. Tadi kan Ibu menjelaskan tentang gambar tentang kebiasaan masyarakat desa.
apakah kebiasaan itu masih berlaku sampai sekarang Bu di zaman modern? Oke, Bu izin jawab ya. Tadi Ibu sudah menjelaskan mulai dari anak-anak, bapak-bapak, serta ibu-ibu. Kebiasaan yang ada di desa itu seperti ciri khas bapak-bapaknya pekerjaannya itu petani, ibu-ibunya kayak di sawah, ataupun anak-anaknya itu pulang sekolah kabar main kayak gitu. Mungkin sekarang sedikit bergeser karena tidak bisa dipungkiri semakin kesini itu zaman semakin modern, sehingga misalkan kayak anak-anak kecil yang tadinya pulang sekolah itu hanya bermain petak umpet ataupun bermain bola, sekarang sudah mulai bergeser menjadi terlalu asik dengan gadget. Tidak bisa dipungkiri zaman seperti itu. Nah, bahkan saking terlalu fokusnya dengan bermain gadget, anak-anak makan aja misalkan kayak harus disuruh aja sama orang tua terus. Kayak misalkan pas waktunya sholat kayak, nah kenapa ayo sholat? Karena memang tidak dipungkiri zaman semakin itu. Nah, tadi pertanyaan Adin, pergeseran desa kebiasaan desa sampai sekarang berubah atau tidak, sedikit bergeser karena memang zaman semakin modern seperti tadi itu, mulai dari anak-anak yang terlalu keasikan bermain gadget, sehingga memang tidak bisa dipungkiri gitu ya, yang tadinya kebiasaan anak bermain petak umpet sehingga sekarang semakin kesini semakin terlalu asik dengan gadgetnya masing-masing seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Soalnya Ibu mau ngajar di kelas sebelah. Ada Bu. Kalau misalkan tidak ada yang mau bertanya, mungkin kita cukupkan saja ya kelas pada hari ini. Untuk kalian jaga kesehatan selalu, dipelajari materi-materi untuk minggu depan. Nanti Ibu dikirim ke ketua kelas ya materinya untuk minggu depan, agar kalian gak kayak seperti tadi nggak fokus sehingga bertanya lagi pertanyaan seperti itu, padahal udah Ibu jelasin berkali-kali. Oke, ketua kelas, nanti Ibu kirim ya file buat materi minggu yang akan datang. Terima kasih anak-anak, jaga kesehatan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.